Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janur Musyarafah, NIM 2019 1050 1073. Di video kali ini saya akan membuat tugas UAS mata kuliah komputasi perencanaan, mulai dari menambahkan base map sampai mengekspor peta. Nah, langkah pertama kita bisa menambahkan base map. Nah, ini saya udah buka aplikasi ArchMap milik saya. Setelah itu kita bisa pergi ke katalog. Kita akan masukkan data yang akan kita pakai. Di sini saya akan memasukkan batas administrasi Desa Pangurjo. Tinggal di drag and drop dari Arch Catalog. Saya ubah dulu menjadi hollow. Lalu setelah itu ini kan udah diubah untuk bentuknya, simbologinya maksudnya. Setelah itu kita klik add data yang ada di atas, bawahnya selection. Kita pilih yang add base map. Nah, ini kan ada beberapa pilihan, mulai dari imagery, street, sampai yang OpenStreetMap. Kita biasanya pakai yang imagery. Lalu kita klik add. Kita tunggu dulu. Pastikan juga kita terhubung dengan internet, karena kalau pakai base map dari ArcGIS itu biasanya memerlukan koneksi internet. Nah, ini kan udah muncul. Karena dia pakai koneksi internet, jadi dia tergantung dengan kekuatan dari internet kita. Jadi biasanya kalau kita zoom itu akan loading, jadi memakan waktu lebih lama. Nah, ini kalau kita coba zoom lagi, itu gambarnya itu tidak terlalu jelas. Dan lalu ini udah saya coba matikan word imagery-nya. Lalu saya tuh biasanya pakai yang peta citra. Di sini saya sudah download peta citra dari SAS Planet. Jadi karena dia tidak tergantung dengan koneksi internet, jadi ketika kita zoom itu tidak akan loading seperti memakai word imagery. Nah, langkah kedua kita bisa melakukan digitasi. Yang pertama kita bisa pergi ke folder yang tadi, kita klik kanan, kita pilih new, kita pilih SHP, lalu di sini akan membuat SHP jalan. Jadi karena jalan itu bentuknya kan garis, jadi kita pakai polyline. Dan juga sistem jika sudah, kita klik editor, kita klik start editing, kita pilih yang jalan. Jangan lupa kalau di create feature itu kita pilih yang jalan, karena jangan sampai salah. Lalu saya pilih yang line. Caranya bisa kita klik di jalan yang ada di peta, kita buat titik-titik sampai dia membentuk garis. Nah, jika sudah selesai, kita bisa klik kanan 2 kali, nanti dia akan berhenti dan kita sudah bisa melihat hasil jalan yang barusan kita buat tadi. Untuk melanjutkan kembali, kita bisa klik snapping tool, kita aktifkan, nanti baru bisa kita melanjutkan pekerjaan kita yang tadi. Seperti itu. Nah, lalu kita bisa lanjut. Ini saya percepat. Kita lanjutkan untuk keseluruhan batas administrasi Desa Pangurjo.
Nah, ini sudah saya coba zoom to layer dan ini jalannya sudah saya buat semuanya. Lalu jangan lupa kita save hasil kerja kita. Nah, selanjutnya ini ada kita akan membuat SHP baru. Caranya sama seperti tadi, kita klik kanan di folder, kita klik new, kita pilih yang shape file, kita isi. Sini saya akan membuat sungai. Jadi karena sama seperti jalan, bentuknya dia kan garis, jadi kita pilih polyline. Untuk membuat sungai, caranya juga sama, kita klik editor, lalu kita start editing. Jangan lupa pilih yang sungai. Untuk caranya sama seperti ketika membuat jalan tadi. Lalu jangan lupa kita stop editing, lalu kita save. Nanti kita save juga. Nah, ini untuk sungainya, save file sungai sudah selesai. Selanjutnya kita bisa buat shape file baru. Caranya juga sama seperti tadi. Di sini saya akan membuat shape file berupa rumah. Jadi rumah itu kan berbentuk area, jadi kita pakai yang polygon. Untuk sistem koordinatnya juga sama seperti tadi, WGS 1984. Karena dia kan polygon, untuk melakukan editingnya kita sama juga, kita klik editor, kita klik start editing, kita pilih yang rumah, kita continue, kita pilih yang rumah. Ini bisa memakai polygon, rectangle, atau terserah. Saya coba pakai yang rectangle untuk rumah yang bentuknya persegi. Zoom dulu, kita klik rectangle, kita klik kanan membuat titik-titik sampai nanti terbentuk bentuk persegi itu. Untuk warnanya saya ganti terlebih dahulu. Nah, untuk bentuk rumah yang bentukan bukan persegi, maksudnya kayak itu bisa pakai yang polygon. Nah, caranya juga sama, kita buat titik-titik sampai nanti terbentuk bentuk yang sesuai dengan bentuk rumah itu. Nanti jika juga selesai, kita klik 2 kali. Klik kanan, maksudnya klik kanan 2 kali. Nah, ini coba saya percepat. Ini saya melakukan digitasi rumah untuk keseluruhan desa. Jangan lupa kita stop, lalu kita save juga untuk progres kita.
Ini kan karena susah, saya buat shapefile baru dulu biar enak. Jadi saya buat shapefile fasilitas pendidikan, bentuknya poin. Jadi bentuknya dia itu titik. Untuk editing, cara editingnya juga sama seperti tadi. Kita tinggal mengklik ke bagi area-area yang ada fasilitas pendidikannya. Lalu kita klik kiri. Sini juga saya klik kiri. Nah, ini sudah kita stop editing, lalu kita save. Untuk simbol J-nya juga bisa diganti. Nah, untuk fasilitas pendidikan sudah selesai. Selanjutnya kita buat lagi save file baru untuk fasilitas peribadatan, sama seperti fasilitas pendidikan tadi. Untuk SHP yang berupa nama tempat-tempat itu biasanya kita menggunakan bentuk yang poin atau titik. Baru nanti kalau untuk luasan seperti area rumah itu menggunakan poligon, sedangkan seperti jaringan jalan atau sungai itu nanti kita pakai garis atau yang polyline. Kita buat SHP baru. Selanjutnya ada fasilitas pemerintahan. Di sini hanya ada satu fasilitas pemerintahan berupa kantor desa. Lalu jangan lupa di stop editing, lalu di save juga. Setelah itu kita buat shapefile baru. Ganti dulu. Udah selesai dibuat untuk fasilitas pemerintahan. Selanjutnya kita buat shapefile yang baru. Caranya juga sama seperti yang tadi. Ini saya buat fasilitas perdagangan jasa, bentuknya poin. Untuk editingnya juga sama seperti fasilitas-fasilitas yang lain, tinggal memberikan titik di tempat-tempat fasilitas perdagangan jasa itu. Ini saya buat yang fasilitas dulu, jadi nanti biar enak saya buat fasilitas, berarti nanti bangunan sisanya itu rumah atau gedung-gedung. Jika sudah, kita stop editing, lalu kita save. Fasilitas perdagangan jasa sudah selesai kita buat. Selanjutnya kita buat SHP baru lagi. Ini fasilitas kebudayaan dan rekreasi, bentuknya juga poin.
Jadi di sini cuma ada satu fasilitas rekreasi dan kebudayaan berupa balai pertemuan atau balai desa yang ada di dekat kantor pemerintahan. Kita buat SHP lagi berupa RTH. Di sini RTH-nya juga memakai poin. Kalau di desa ini cuma ada 2 yang berupa pemakaman umum. Jangan lupa di save. Lalu kita buat SHP lagi untuk utilitas persampahan. Di sini hanya ada 1 juga berupa TPS yang ada di dekat masjid. Untuk fasilitas utilitas sudah selesai kita buat. Selanjutnya kita akan meneruskan yang parcel rumah. Tinggal kita klik editor, kita start editing, lalu kita pilih yang rumah. Jangan lupa di create feature-nya kita pilih yang rumah, jangan sampai salah. Lalu kita bisa langsung lanjutkan sisa-sisa bangunan tadi tuh. Selain yang fasilitas utilitas itu berarti adalah bangunan rumah. Nah, setelah melakukan digitasi, kita akan coba masukkan atribut tabel atau atribut table. Di sini saya sudah membuat file Excel yang data-datanya sudah saya ambil dari BPS Kecamatan Kauman Dalam Angka. Jadi saya ambil beberapa fasilitas dan jumlahnya yang ada di Desa Pangurajo. Untuk memasukkan ke kita klik yang Desa Pangurajo, kita klik yang Open Attribute Table. Di sini kan ada beberapa data. Lalu kita pilih salah satu kunci yang disesuaikan. Jadi saya ambil yang FID itu. Nah, ini saya tulis di FID sebagai kode kunci nanti agar file Excel ini bisa masuk ke data di ArcGIS itu. Caranya kita klik kanan yang Desa Pangurajo, kita klik join and relates, kita pilih join. Lalu ini kita pilih kodenya tadi, kita pilih yang FID. Lalu ini kita masukkan file Excel-nya tadi. Ini filenya tadi, kita buka sheet yang pertama. Kita coba validate join, lalu ini sudah sesuai berarti. Lalu kita close, kita klik OK. Coba kita cek di Open Attribute Table apakah datanya sudah ada. Nah, ini sudah masuk di ArcMap untuk data dari Excel-nya tadi. Berarti sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan membuat layout. Kita harus sesuaikan dengan peraturan Badan Informasi Geospasial. Dan di sini udah ada tata cara penyusunan dan spesifikasi pembuatan layout peta sampai simbol-simbolnya. Di sini sudah untuk simbol-simbol fasilitas utilitas tadi sudah saya sesuaikan seperti di peraturan tadi. Kita akan membuat di kertas A1. Kita pergi ke page and print setup, lalu kita bentuk yang landscape. Karena di sini kan A3-nya tidak ada, A1-nya tidak ada. Jadi untuk memakai A1 kita bisa jangan centang yang use printer, nanti itu nggak bisa. Jadi kita hapus centangnya, lalu kita pilih yang A1. Di sini kan ukurannya 84,1 sama 59,4 cm. Kita coba di layout view. Nah, di layout view ini khusus untuk pembuatan peta. Lalu kalau di sini kan di teknik spesifikasi tadi itu kan ukurannya itu berbeda
dengan yang page and print setup yang kita atur barusan. Jadi saya sesuaikan dengan yang dari BIG tadi. Lalu kita cocokkan untuk ukuran, mulai dari untuk ukuran petanya sama bagian informasinya sesuai dengan peraturan yang ada di BIG tadi. Lalu kita masukkan semua informasi-informasi yang ada di peta yang kita buat tadi di data di tempat informasi itu tadi, sesuai dengan spesifikasi yang ada dari peraturan BIG itu tadi. Ini saya percepat agar videonya tidak terlalu panjang. Jadi untuk langkah terakhir ini adalah ekspor peta. Caranya kita klik file, lalu kita klik export map. Lalu kita pilih letak filenya akan disimpan di mana. Formatnya juga saya pilih yang PDF. Untuk resolusinya saya naikkan menjadi 400 dpi. Setelah itu, jika sudah selesai, kita klik save. Lalu kita tunggu dulu sampai dia nge-save. Jika sudah, kita bisa cek di folder tadi apakah sudah tersimpan. Nah, ini filenya sudah saya buka dan sudah tersimpan di laptop saya. Nah, ini udah selesai. Nah, itu tadi video tentang bagaimana melakukan mulai dari digitasi peta sampai mengekspor peta. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.